Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas submateri dalam bab penelitian sosial, yaitu mengenai pengolahan data. Sebelum kita membahas mengenai langkah-langkah dalam pengolahan data, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari pengolahan data. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan data merupakan kegiatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah data yang diperoleh dari lapangan agar bisa dibaca dan mudah dipahami. Jadi maksudnya di sini adalah data yang sudah didapat oleh seorang peneliti dari lapangan itu akan diolah sedemikian rupa dengan langkah-langkah sistematis oleh peneliti sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas submateri dalam bab penelitian sosial, yaitu mengenai pengolahan data. Sebelum kita membahas mengenai langkah-langkah dalam pengolahan data, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari pengolahan data. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan data merupakan kegiatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah data yang diperoleh dari lapangan agar bisa dibaca dan mudah dipahami. Jadi maksudnya di sini adalah data yang sudah didapat oleh seorang peneliti dari lapangan itu akan diolah sedemikian rupa dengan langkah-langkah sistematis oleh peneliti sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan. Pengolahan data pada penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengolahan data pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, pengolahan data melalui 3 tahap, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data atau display data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, yang pertama adalah reduksi data. Jadi dalam tahap reduksi data ini merupakan tahap di mana terjadinya proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Karena data yang diperoleh dari lapangan itu banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci dan dilakukan analisis data melalui tahap reduksi data ini, di mana seorang peneliti akan mengubah rekaman data mentah menjadi terstruktur. Kemudian tahap kedua setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian data atau display data. Dalam tahap penyajian atau display data ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Jadi data-data yang sudah terkumpulkan dan sudah melalui tahap reduksi data itu akan dijadikan sebagai sebuah informasi yang sistematis dan nantinya digunakan dalam penarikan kesimpulan. Nah, dalam penelitian kualitatif, penyajian data atau display data ini biasanya berbentuk narasi, jadi uraian-uraian singkat, kemudian bisa berbentuk bagan dan hubungan antar kategori. Nah, tahap ketiga atau terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi setelah melalui tahap reduksi data dan penyajian data, akan ditarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berdasarkan apa? Kesimpulan ini berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan peneliti, kemudian ditambah oleh temuan-temuan di lapangan, baik itu berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas sebelumnya. Nah, penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif ini dilakukan secara bertahap, jadi tidak secara instan namun secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan perolehan data yang didapatkan oleh peneliti. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif memiliki 5 tahap dalam pengolahan data. Nah, 5 tahap itu apa saja? Yang pertama ada editing, yang kedua coding, yang ketiga tabulasi data, yang keempat analisis data, dan yang terakhir atau yang kelima interpretasi data. Tahap yang pertama yaitu editing atau penyuntingan. Nah, tahap editing atau penyuntingan ini merupakan suatu tahapan di mana meneliti kembali data penelitian yang terkumpul melalui catatan lapangan. Nah, dalam tahap editing ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada 5. Yang pertama, kelengkapan. Maksudnya kelengkapan ini adalah seorang peneliti harus meneliti kelengkapan
meliputi identitas responden, instrumen pengumpulan data, dan pengisian data. Nah, yang kedua ada kejelasan. Kejelasan ini maksudnya peneliti menuliskan hasil editing dengan tulisan yang dapat dipahami dan kalimat sempurna sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Kemudian yang ketiga itu ada konsisten. Konsisten di sini maksudnya memeriksa keselarasan jawaban responden. Dan yang keempat ada relevansi jawaban. Di sini dilakukan pengecekan jawaban responden. Apakah ada yang kurang relevan dengan pertanyaan atau tidak. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah keseragaman satuan yang digunakan dalam data. Maksudnya ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengolahan dan analisis data. Sebagai contoh, misalkan ketika peneliti itu menggunakan satuan kilogram, maka semua responden harus menggunakan satuan kilogram. Tidak bisa responden A menggunakan satuan kilogram, responden B menggunakan satuan gram. Nah, seperti itu tidak bisa, harus keseragaman satuan yang digunakan. Nah, tahap yang kedua yaitu adalah tahapan coding. Jadi setelah melakukan editing, ini akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu coding. Nah, dalam coding ini, peneliti akan memberi angka atau skor terhadap jawaban yang diberikan oleh responden. Atau coding ini dapat juga dipahami sebagai sebuah usaha mengelompokkan jawaban responden berdasarkan jenis-jenis pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Nah, coding ini perlu dilakukan dalam tahap pengolahan data karena apa? Karena untuk menyederhanakan jawaban responden agar dapat diolah oleh peneliti. Coding untuk pertanyaan tertutup, terbuka, dan semi terbuka itu berbeda. Nah, misalnya yang pertama akan kita bahas coding pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan oleh peneliti sehingga responden tinggal menjawab pilihan jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Misalnya sebagai contoh, apakah Anda belajar ketika jam wajib belajar? Nah, pilihannya hanya ya dan tidak. Jika ada responden yang menjawab ya, maka akan diberikan coding atau skor 1, dan jika ada responden yang menjawab tidak, maka akan diberikan skor atau coding dengan angka 0. Nah, kemudian selanjutnya contohnya misalkan ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda setuju terhadap penerapan 5 hari kerja? Nah, ada 5 jawaban yang sudah disiapkan oleh peneliti, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, masing-masing jawaban itu memiliki skor yang berbeda-beda. Jawaban sangat setuju memiliki skor 5, jawaban setuju memiliki skor 4, jawaban netral memiliki skor 3, jawaban tidak setuju memiliki skor 2, dan jawaban sangat tidak setuju memiliki skor 1. Selanjutnya adalah coding pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu merupakan pertanyaan di mana seorang responden bebas menjawab pertanyaan sesuai dengan kehendaknya. Artinya di sini peneliti tidak membatasi jawaban responden. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan coding pertanyaan terbuka ini. Yang pertama, kategori jawaban harus tegas perbedaannya sehingga tidak menyebabkan tumpang tindih. Dan yang kedua, persentase jawaban lain-lain itu harus diminimalkan atau harus dalam skala yang kecil. Nah, kategori-kategori yang harus diperjelas perbedaannya tadi, maka ada pengelompokan kategori pertanyaan terbuka. Ada 4. Yang pertama, kategori kronologis atau temporal. Ini mencakup menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan yang kedua, kategori geografis itu menyangkut negara, regional, kota, desa, dan kampung. Dan yang ketiga, ada kategori kualitatif atau atribut. Ini menyangkut jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan. Dan yang terakhir adalah kategori kuantitatif. Itu menyangkut jumlah atau besar yang dapat dihitung dengan satuan angka. Nah, yang selanjutnya ada coding pertanyaan semi terbuka. Pertanyaan semi terbuka ini merupakan pertanyaan yang sebagian jawabannya sudah ditentukan oleh peneliti. Namun, masih ada kemungkinan bagi responden untuk memberikan jawaban lain. Sebagai contoh, ketika ada pertanyaan, fast food apa yang paling sering Anda konsumsi? Nah, di sini ada 6 pilihan jawaban. Yang pertama pizza, yang kedua burger, yang ketiga hotdog, yang keempat kentang goreng, yang kelima donat, dan yang keenam lain-lain. Nah, di dalam pilihan lain-lain inilah yang akan memungkinkan seorang responden untuk memberikan jawaban lain di luar jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan pertanyaan semi terbuka.
Nah, sekarang tahap ketiga setelah melalui tahap editing dan coding yaitu tahap tabulasi data. Di dalam tahap tabulasi data ini terdapat proses pengolahan data yang dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel. Jadi data itu disajikan dalam bentuk tabel guna memudahkan pengamatan dan evaluasi. Nah, tabulasi data ini dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, tabulasi langsung. Dalam tabulasi langsung ini data dari kuesioner langsung dimasukkan ke dalam tabel yang disediakan. Nah, cara ini cocok digunakan untuk data yang jumlah responden dan variabelnya itu sangat sedikit atau kecil. Nah, cara yang kedua ini adalah tabulasi dengan menggunakan lembaran kode, dapat dikerjakan menggunakan komputer. Nah, cara ini dapat digunakan ketika variabel dan responden yang diteliti itu sangat banyak dan tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan tabulasi langsung dari kuesioner langsung menjadi tabel, maka diperlukan cara yang kedua ini. Nah, tahap yang keempat adalah tahap analisis data. Pengolahan data secara statistik pada dasarnya suatu cara mengolah data kuantitatif secara sederhana, sehingga suatu penelitian itu dapat memiliki arti. Nah, pengolahan data melalui teknik statistik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama ada distribusi frekuensi. Nah, di dalam distribusi frekuensi ini, data yang dikumpulkan dari hasil penelitian disusun secara sistematis agar dapat diolah dengan mudah. Dan yang kedua adalah ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Nah, di sini data disusun dengan mencari suatu bilangan yang dapat mewakili keseluruhan satuan data. Nah, dalam ukuran pemusatan ini ada 3, yaitu yang pertama modus atau ukuran pemusatan yang menunjukkan frekuensi yang terbesar pada suatu perangkat data, dan yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang terakhir adalah mean atau rata-rata. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang kelima adalah interpretasi data. Jadi setelah data terkumpul, dianalisis dengan analisa statistik, hasilnya itu harus diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh peneliti agar kesimpulan-kesimpulan penting itu mudah ditangkap oleh pembaca. Jadi interpretasi data ini sangat penting dalam proses analisis data penelitian. Maka interpretasi data harus dilakukan dengan hati-hati, sebab kualitas analisis data sangat bergantung dari kualitas interpretasi yang dibuat oleh peneliti terhadap data yang diperolehnya dari lapangan. Jadi pengolahan data itu merupakan suatu proses yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Nah, pengolahan data kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Jika penelitian kualitatif, pengolahan datanya itu ada 3 langkah. Yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data atau display data, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan pada pengolahan data kuantitatif, ada 5 tahap. Yang pertama, editing, yang kedua, coding, yang ketiga, tabulasi data, yang keempat, analisis data, dan yang kelima, interpretasi data.